Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Wulandari dengan NIM 202531116. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mekanisme kerja dari obat asam mefenamat. Jadi, asam mefenamat adalah obat untuk meredakan nyeri akibat haid, cedera, sakit gigi, sakit kepala, ataupun radang sendi. Asam mefenamat terdiri atau tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, serta cairan suspensi. Asam mefenamat atau obat asam mefenamat ini biasa dijual dengan merek dagang Alagon, Asmef, Benostan, Binastan, Kostan, dan lain sebagainya. Obat asam mefenamat ini mempunyai efek samping berupa dapat menyebabkan perut kembung, mual, diare, sembelit, mah, dan pusing. Adapun indikasi dari obat asam mefenamat ini adalah meringankan nyeri ringan sampai sedang sehubungan dengan sakit kepala, sakit gigi, desmerowan, primer termaksud dengan nyeri karena trauma. Sedangkan untuk kontraindikasinya adalah pasien yang hipersensitivitas terhadap asam mefenamat, penderita yang mengalami tukak lambung usus, dan gangguan ginjal berat. Untuk peringatan, sebaiknya obat ini diminum sesudah makan dan perlu berhati-hati pada wanita hamil dan menyusui. Untuk dosis dari obat asam mefenamat ini adalah pada orang dewasa dan anak-anak yang lebih dari 14 tahun, dosis awal adalah 500 mg dan dilanjutkan dengan pemberian 250 mg tiap per 6 jam. Adapun mekanisme kerja dari obat asam mefenamat ini, asam mefenamat merupakan asam antrialinat dan obat antiinflamasi nonsteroid NSAID dengan aktivasi antiinflamasi, antipiretik, dan analgesik. Asam mefenamat bekerja dengan cara menghambat aktivasi enzim sikloginase 1 dan sikloginase 2. Kemudian, asam mefenamat ini bekerja terutama pada bagian metabolisme, pada absorpsinya terabsorpsi baik di saluran cerna kecuali di ketolorak atau di ketolorak. Kemudian untuk distribusinya, volume distribusi rendah, terikat tinggi pada albumin yaitu sekitar lebih dari 95% dan semakin lipid solub terhadap sawar darah otak dan semakin besar efek ke SSP. Sedangkan untuk metabolismenya ini first pass metabolisme rendah dan diekstraksi keluar melalui ginjal. Hampir semua diekstraksikan di ginjal setelah dimetabolisme. Selanjutnya, mekanisme dari obat asam mefenamat ini adalah menghasilkan penurunan pembentukan prekursor prostaglandin dan tromboksan, serta penurunan sintesis prostaglandin yang dihasilkan oleh prostaglandin sintesa bertanggung jawab atas efek terapeutik asam mefenamat. Selanjutnya, adapun mekanisme obat asam mefenamat terhadap antiinflamasi dapat kita lihat pada slide berikut, di mana pada bagian ini jika ada stimulus atau rangsangan apapun yang masuk dan merusak membran sel, maka enzim fosfolipase akan mengubah fosfolipid tersebut yang ada di membran sel menjadi asam arakidonat, yang dimana asam arakidonat ini merupakan cikal bakal atau penyebab kemunculan dari prostaglandin. Kemudian prostaglandin ini akan disintesis oleh enzim COX-1 dan diubah menjadi 1 prostaglandin, 2 tromboksan, dan 3 prostaksiklin. Yang dimana prostaglandin ini yang merupakan mediator inflamasi sehingga apabila terjadi luka atau kerusakan pada membran sel, prostaglandin inilah yang berperan untuk merupakan mediator inflamasi dan memunculkan bengkak,
merah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, adanya prostaglandin, maka obat ini akan bekerja untuk menghambat kerja enzim COX-1 dan COX-2. Seperti pada mekanisme awalnya, menghambat aktivitas enzim siklogisinase 1 dan siklosiginase 2. Kemudian, yang dimana jika enzim COX dihambat, maka asam arakidonat tidak bisa berubah menjadi prostaglandin dan tidak akan muncul prostaglandin sehingga tidak akan timbul inflamasi ataupun kemerahan, pembengkakan dan rasa nyeri. Adapun enzim COX-1 dan COX-2 ini adalah yang dimana enzim COX-1 ini adalah enzim yang setiap hari diproduksi oleh tubuh untuk menghasilkan prostaglandin karena prostaglandin itu penting untuk tubuh. Sedangkan COX-2 enzim ini berperan hanya pada saat tubuh atau kulit mengalami inflamasi berupa pembengkakan, kemerahan ataupun luka. Jadi, asam arakidonat jika bertemu dengan COX maka akan menghasilkan mediator inflamasi yang menyebabkan bengkak, luka, dan kemerahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.